Semangat pagi Bapak Ibu member hebat Faras di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, kaya, dan bahagia ya. Perkenalkan, nama saya Kadek Luciana Christine. Umur baru 26 tahun, saya asli Singaraja, tapi tinggal di Denpasar, Bali. Nah, pada malam hari ini saya mau sharing sedikit tentang perjalanan saya di Faras ya Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Faras ya Bapak Ibu, Faras ini adalah bisnis multilevel pertama saya. Jadinya pada tahun 2016 saya diajak gabung di bisnis Faras oleh pacar saya yang sekarang sudah menjadi suami. Jadi konsepnya itu dulu ceritanya bisnis sambil pacaran Bapak Ibu ya. Jadi ya gitu saya akhirnya join. Nah, sebenarnya pada saat itu motivasi utama saya awalnya menjalankan bisnis Faras adalah ingin menambah penghasilan saya dan tentunya membantu perekonomian keluarga saya. Nah, akhirnya saat itu saya menjadikan Faras ini sebagai bisnis sampingan karena pada saat itu saya masih menjadi seorang karyawan di salah satu butik pakaian kerja di Denpasar dengan gaji waktu itu UMR Denpasar kalau nggak salah ingat sekitar 2,4 juta setiap bulannya. Nah, akhirnya saya mulai promosi-promosi di Facebook, di BBM waktu itu, promosi Faras. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi pada saat saya menjalankan bisnis Faras awal-awal? Ya, hampir 3 bulan pertama saya sama sekali tidak dapat jualan Bapak Ibu. Silakan kalau Bapak Ibu mau ketawa sekarang nggak apa-apa, karena kalau saya pikir juga waktu itu ya miris banget. 3 bulan nggak dapat jualan. Jadi ya, tapi waktu itu saya mikirnya, Faras ini kan tidak menyita waktu saya ya, saya masih tetap bisa bekerja kan Ibu. Ya udahlah, saya promosi aja lanjut. Saya terus aja posting, toh juga tidak ada ruginya kan daripada saya diam. Akhirnya saya tetap posting, hingga akhirnya pecah telur Bapak Ibu, saya dapat customer pertama saya. Saya ingat sekali waktu itu beliau langsung order Faras Natural yang 100 ml 2 botol. Nah, pada saat itu Bapak Ibu pasti bisa bayangkan kan apa yang saya rasakan, itu benar-benar boom, kayak kepercayaan diri saya itu meningkat berkali-kali lipat. Saya jadi yakin bahwa oh ternyata saya bisa loh menjalankan bisnis ini, saya bisa loh menjalankan bisnis Faras seperti itu. Nah, akhirnya sejak saat itu saya memutuskan untuk terus mengerjakan bisnis Faras secara perlahan, dipandu juga oleh mitra atas saya, yaitu suami saya sekarang. Saya diajarkan caranya iklan di fanpage, kemudian juga saya mulai belajar bagaimana caranya menjual, bagaimana caranya mengundang, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya satset perlahan bisnis saya di Faras sudah mulai bertumbuh. Saya punya agen-agen yang aktif dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Hingga akhirnya pada tahun 2017 penghasilan saya di Faras menyentuh angka 10 kali lipat dari gaji saya di butik. Akhirnya saya saat itu memutuskan resign dan fokus menjalankan bisnis Faras sampai saat ini Bapak Ibu. Nah, itu pada tahun 2017 Bapak Ibu ya. Pada awal menjalankan bisnis Faras itu semua masih saya kerjakan sendiri. Seperti misalnya input orderan mitra bawah itu masih semua saya yang mengerjakan sendiri. Memang pada saat itu sudah ada beberapa agen atau mitra bawah saya yang sudah mulai aktif, dia sudah bisa input sendiri, tapi sebagian besar masih saya yang mengerjakan. Mulai dari input orderan, kemudian juga saya iklan fanpage-nya sendiri, kemudian juga balur-balur gratisnya juga sendiri waktu itu. Nah, setelah lama-kelamaan ternyata melelahkan juga. Bayangkan kalau dalam satu hari ada puluhan agen aktif saya yang mau order. Dan itu semua harus saya yang input. Itu benar-benar menyita waktu saya saat itu Bapak Ibu. Nah, bukan hanya itu saja. Karena itu juga saya tidak bisa memikirkan bagaimana caranya, saya merasa tidak ada waktu bagaimana caranya untuk mengembangkan bisnis saya. Akibatnya, bisnis saya di Faras waktu itu stuck, sama sekali tidak ada pertumbuhan. Di situ terus. Seperti itu. Nah, dari sanalah akhirnya saya paham bahwa ternyata duplikasi itu sangat penting. Akhirnya saya berpikir, kenapa saya tidak ajarkan saja semua mitra bawah saya apa yang sudah saya lakukan. Saya ajarkan mereka input sendiri, saya ajarkan mereka iklan, balur-balur, dan lain sebagainya. Kalau itu sudah terjadi dan mereka bisa mandiri, maka secara otomatis kan bisnis saya dan mitra bawah saya di Faras bisa semakin bertumbuh, tidak stuck lagi. Nah, akhirnya
Berbekal dari sana, saya mulai secara perlahan mengajari dan mewajibkan mitra bawah saya untuk minimal bisa input sendiri orderannya, bisa pakai aplikasi Faras ya. Walaupun ini bertahap, tapi ya tetap saya ajarkan untuk input orderan. Terus saya juga ajak mereka goes to market, ya gerbek pasar. Saya ajak mereka balur-balur. Kemudian juga saya ajak mereka untuk datang ke pelatihan-pelatihan yang sudah disediakan oleh perusahaan dalam rangka meningkatkan kemampuan diri dalam berbisnis Faras. Nah, memang dalam prosesnya waktu itu Bapak Ibu ya, tidak selancar sekarang saya cerita, karena dalam itu banyak liku-likunya. Salah satunya misalnya ketika saya ini lagi semangatnya kan mengajarkan mitra bawah seperti itu. Nah, pada saat itu ada beberapa mitra saya yang memang dia menolak untuk melakukan apa yang saya ajarkan dengan berbagai alasan. Jadi pada saat itu terpecah jadi dua kubu ini, mitra bawah saya, yang mau mengikuti dan yang menolak. Nah, tapi pada saat itu saya tidak menyerah, akhirnya saya memutuskan untuk fokus aja dulu ke yang mau. Yang mau ini benar-benar saya dampingi, hingga akhirnya mereka bisa bertumbuh, yang awalnya tidak bisa mengundang ke acara, bisa mengundang ke acara, yang awalnya tidak bisa rekrut reseller, bisa rekrut reseller, yang awalnya 1 bulan cuma bisa jualan 1 poin, sudah bisa 2 poin dalam sebulannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, lama-kelamaan akhirnya karena yang nggak mau ini sudah melihat hasil nyatanya, secara perlahan mereka juga akhirnya mau mengikuti apa yang saya ajarkan. Mungkin memang hingga saat ini ya Bapak Ibu, duplikasi yang saya ajarkan itu tidak 100% sampai ke mitra bawah saya. Tapi saya dan mitra bawah sudah membuktikan bahwa dari duplikasi ini, dari pembinaan ini, saya dan mitra bawah bisa bertumbuh di bisnis Faras. Sebagai contoh saja, pada masa pandemi di luar sana mungkin kan banyak bisnis yang tumbang ya Bapak Ibu, dan banyak orang kehilangan mata pencaharian. Tapi bersyukurnya saya bersama tim saya itu di Faras masih bisa mendapatkan penghasilan. Bahkan kerennya lagi tahun lalu di tahun 2021 ada 5 orang mitra saya yang lolos kualifikasi reward sepeda motor. Dan ini diikuti juga oleh saya yang untuk pertama kalinya lolos kualifikasi City Car Bapak Ibu pada tahun 2021 itu. Nah, bukan hanya di tahun 2021, saat ini juga sudah ada 6 mitra saya yang ada di posisi top Ruby, dan saya yakin ini juga akan semakin bertambah ke depannya apabila saya rutin dan konsisten untuk melakukan duplikasi tersebut. Terlebih lagi sekarang Faras sudah menyediakan wadah untuk kita belajar Bapak Ibu. Sudah disediakan sistem pendidikan yang namanya One Apps. Bapak Ibu sudah punya One Apps kan? Sudah download kan? Jangan sampai tidak ya. Di One Apps itu ada banyak sekali video-video pembelajaran yang sangat bermanfaat. Jadi silakan nanti Bapak Ibu tonton itu. Nah, nanti apa yang didapat dari video itu dipraktekkan. Ya, jangan hanya ditonton aja. Paling penting adalah prakteknya. Seperti itu. Selain itu juga Faras sudah menyediakan pelatihan-pelatihan, dan ini memang benar-benar sangat membantu sekali Bapak Ibu. Saya rasakan dan tim. Nah, terakhir saya mau ajak Bapak Ibu flashback nih, membayangkan cerita saya. Apa yang terjadi kalau 3 bulan pertama itu saat saya sama sekali tidak dapat jualan, saya memutuskan untuk menyerah. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Apakah mungkin malam ini saya bisa di sini sharing bersama Bapak Ibu? Jawabannya sudah pasti tidak. Terus apa yang terjadi kalau pada saat membina mitra bawah saya memutuskan untuk menyerah, memutuskan untuk stop melakukan duplikasi? Apakah mungkin bisnis saya di Faras bisa bertumbuh? Jawabannya sudah pasti tidak, Bapak Ibu. Jadi intinya saya katakan bahwa keputusan Bapak Ibu untuk berada di Faras sudah sangat tepat sekali. Saya sudah membuktikan. Sekarang yang menentukan adalah tinggal action Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu. Baru ketemu halangan langsung mundur, jangan. Lewati rintangan itu. Kemudian juga yang paling penting tetap fokus dan konsisten, lakukan duplikasi. Dan jangan pernah lelah untuk belajar. Bahkan saya sampai detik ini pun dan sampai kapanpun akan terus belajar. Seperti itu. Tidak ada kata lelah untuk belajar Bapak Ibu. Dan pesan saya untuk Bapak Ibu ingatlah bahwa kesuksesan itu tidak datang menjemput kita. Maka kitalah yang harus bergerak menjemput kesuksesan itu Bapak Ibu. Jadi saya ucapkan selamat berjuang untuk Bapak Ibu semua dalam rangka menjemput kesuksesannya di bisnis Faras. Sekian dari saya kembalikan ke MC. Terima kasih.